Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Kamis 15 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Maleaki pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap apa yang telah Tuhan nyatakan membawa pengenalan akan Tuhan terus ditambah-tambahkan dalam diri kami. Demikian juga pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah setiap firman yang kami baca, renungkan, Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta lebih dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan tentang uang adalah suatu yang sensitif. Namun kita perlu melihat persoalan keuangan dari dua segi. Pertama, aspek kewajiban. Yang kedua, ucapan syukur kepada Tuhan melalui pemberian kita kepadanya. Di dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, persepuluhan diperuntukkan untuk mendanai seluruh pekerjaan di bait Allah. Di dalam Alkitab, istilah persepuluhan pertama kalinya muncul ketika Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Itu di dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18 sampai 20. Peristiwa yang kedua dilakukan oleh Yakub yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 28 ayat 22. Di dalam kitab Bilangan, persepuluhan ditujukan untuk suku Lewi. Suku Lewilah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani di bait-Nya. Namun pada masa pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak lagi menyerahkan persepuluhan. Kebiasaan itu muncul kembali setelah mereka kembali ke tanah perjanjian. Dengan emas, perak, ternak, dan harta pemberian Tuhan lainnya, mereka merencanakan membangun kembali bait Allah. Akan tetapi kelihatannya mereka tidak ikhlas dalam memberikan persepuluhan. Bahkan mereka tega menyerahkan persembahan yang tidak pantas sebagai korban bakaran. Maleaki pasal 1 ayat 7-8. Dan tindakan itu pasti mendukakan hati Tuhan.
Oleh karena itu, Tuhan Allah perlu mengingatkan totalitas bangsa Israel sebagai umat Allah dalam memberi kepada Tuhan Allah yang sudah memberkati mereka. Memberi kepada Tuhan sejatinya merupakan ekspresi dari ucapan syukur dari umatnya, sekaligus komitmen umatnya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah berkat dari Tuhan. Dan juga setiap penghasilan yang dipercayakan Tuhan, kita sebagai orang percaya, itulah berkat Tuhan yang Tuhan inginkan kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, sebaiknya kita jangan termotivasi dengan memberi persepuluhan, berharap agar Tuhan memberkati kita lebih banyak lagi. Alasannya karena memang sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setidaknya ini bisa menjadi pelajaran agar kita tidak menjadi serakah dan selalu hanya meminta-minta kepada Tuhan. Setiap orang Kristen yang mengembalikan berkat yang dipercayakan Tuhan untuk dikelola dengan memberikan 1/10 dari semua yang dipercayakan itu kepada Tuhan, ya, apapun keadaan kita, itu mengajarkan untuk kita tidak serakah, mengajarkan kepada kita untuk taat akan firman-Nya. Sekali lagi, kita memberikan 1/10 dari apa yang dipercayakan Tuhan atas kita, bukan dengan tendensi atau motivasi supaya Tuhan membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena kita memberikan persepuluhan, karena memang kita mau memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu menjadi bagian pelayanan kita, menjadi sukacita kita, karena kita diajarkan untuk bisa memberi, baik memberi kepada Tuhan dan juga mengelola dari apa yang dipercayakan untuk juga mendukung setiap pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan, apapun keadaannya, itulah yang mesti ditaati oleh setiap orang percaya, orang Kristen, termasuk kita sekalian. Motivasinya adalah karena saya mengabdikan diri kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber hidup dan keselamatan yang sungguh nyata telah dilimpahkan kepada kita. Maka bagian yang terkecil di dalam pengelolaan uang, pengelolaan harta yang dipercayakan Tuhan atas kita, bagian terkecil yang kita mau persembahkan adalah 1/10 dari semua yang diberikan Tuhan. Di samping itu juga kita meyakini bahwa 90% yang lainnya itu juga milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Apakah itu juga untuk persembahan-persembahan khusus, atau juga terlebih untuk menjalani kehidupan sehingga kita tetap mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita, menjadi bagian pengabdian kita kepada Tuhan yang sudah nyata berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Kita meminta kepada Tuhan supaya kita senantiasa mensyukuri untuk setiap berkat pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga meminta supaya kita diberikan hati yang rela, hati yang sukacita untuk memberikan baik persembahan, terlebih juga persepuluhan, bukan sekedar kewajiban tetapi sebagai persembahan syukur atas semua berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Dan percayalah, ketika kita mengalami semuanya itu, maka sukacita yang dari Tuhan terus ditambah-tambahkan. Tidak akan pernah orang yang dengan setia mempersembahkan kepada Tuhan, baik persepuluhan maupun juga persembahan-persembahan yang lain, akan menjadi miskin, akan menjadi kekurangan. Tetapi barang siapa dengan setia mempersembahkannya, baik persepuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain, di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan, menjadi bagian pengabdian kita kepada Tuhan, maka orang yang demikian Tuhan melihat ketulusan hatinya,
dialah yang akan menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan mengatakan, masakan Tuhan tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati umat-Nya? Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun perkataan itu dalam keadaan marah terhadap bangsa Israel yang telah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan Tuhan, khususnya dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Tetapi persembahan dan persepuluhan yang dilakukan umat-Nya dengan tulus ikhlas, maka itu boleh mendatangkan berkat, karena sumber segala berkat adalah Tuhan. Mari kita melihat bahwa berkat-berkat itu adalah bagian pemeliharaan Tuhan atas kita, sehingga kita mensyukurinya. Kita bersyukur atas Tuhan Sang Pemberi berkat, bukan bersyukur hanya karena berkat yang diberikan kepada kita, tetapi bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Sehingga ketika kita mempersembahkan atau mengembalikan berkat yang dipercayakan untuk pekerjaan Tuhan, baik persepuluhan maupun persembahan, kita mempersembahkannya dengan penuh sukacita karena kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala berkat, yang akan terus menyertai dan memberkati umat-Nya yang dengan setia mengabdikan diri kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Jadikan kami menjadi umat-Mu yang senantiasa selalu mengalami karya Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang kami alami, semua anugerah Tuhan, semua berkat Tuhan. Dan sesungguhnya semua ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kami kelola. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Tuhan dengan setia. Karena Engkau sumber segala berkat dan penyerta dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan, persepuluhan dengan tulus ikhlas, karena Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.